bisa dibilang mayoritas kejahatan cyber itu bisa jadi timbul karena human error tadi. Karena kan kita mengelola akun kita sendiri, sosial media sendiri, email kita sendiri, tapi ya bagaimana cara kita untuk melakukan tindakan preventif ya sederhana aja sih, bukan hanya di Indonesia ya, karena cyber security itu sekarang salah satu aspek yang sangat-sangat berkembang di saat ini. Dalam waktu rentang 5 tahun aja perkembangan udah sangat-sangat cepat ini. Bahkan 2020 ke 2025 nih perkembangan sangat cepat, apalagi dengan teknologi AI, teknologi ya teman-teman tahu lah gitu kan. Itu salah satu yang harus kita pahami bahwa kalau kita mau misal mendalami cyber security, kita memang harus lebih fokus. Aku penasaran sih sejujurnya, kerja di BSSN itu seperti apa sih Kak? Apakah tiap hari menangani yang namanya kebobolan atau misalnya kerentanan, nemuin kerentanan apa semua segala macam? Apakah tiap hari berhubungan dengan hal itu? People, welcome back to Podnet. Balik lagi barengan aku, Minat Vira. Dan di episode kali ini kita udah ngundang salah satu narasumber yang Gen Z sih. Sebenarnya aku masih bisa bilang ini Gen Z. Bener gak ya Gen Z? Iya, bener. Gen Z ya. Jadi kalau emang biasanya di Korsnet itu kayak isinya bapak-bapak gitu ya, mungkin orang-orang yang udah berumur, tapi kali ini kita ngundang Gen Z nih. Cuman Gen Z bukan sembarang Gen Z, IT people tentunya. Kerjaannya udah settle tentunya ya. Aduh, di mana tuh dia kerjanya? Langsung aja kita kenalan. Halo Kak Madega. Halo Kak Safira. Oke. Kak, boleh tolong kenalan dulu dong ke IT people. Namanya siapa? Terus saat ini kegiatan sehari-harinya sebagai apa sih Kak? Dan di mana biasanya kerjanya? Oke, mungkin singkat aja ya. Perkenalkan, nama aku Noval Madega. Biasa dipanggil Madega Kak. Jadi saat ini aku kerja di BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara ya. Kebetulan kantornya di Jakarta, di Ragunan. Saat ini ya sebagai PNS kurang lebih udah 3 tahun, masuk ke 3 tahun gitu. Oh, oke. Tapi title-nya apa? Oke, day to day-nya deh, ngapain deh? Day to day-nya kebetulan aku di Direktorat Operasi Keamanan dan Pengalihan Informasi. Oke. Itu jadi secara singkat kita melakukan pemantauan di media-media yang berpotensi menimbulkan ancaman cyber tapi di ruang sosial, bukan di teknis ya. Kan jadi kalau kami di BSSN ada secara garis besar tuh ada yang teknis dan sosial. Jadi teknis itu kalau kita ancamannya seperti DDoS, kemudian pentest gitu. Kalau aku kebetulan di konteks yang di ruang sosial. Jadi memang ancamannya seperti impostor, terus phishing itu kan nggak menyerang secara teknologi tapi menyerang ke orangnya. Jadi seperti itu ya. Oke, tapi apakah dalam lingkupnya itu hanya lingkup sosial media kah atau sosial itu secara di luar sosial media juga termasuk gitu? Kalau secara ruang tugas sih kita fokusnya memang ke ke media cyber ya. Jadi sosial media, media cetak, media online. Tapi memang kalau secara luas kan kita juga berkolaborasi juga kayak sama Polri, teman-teman Polri, teman-teman TNI, teman-teman yang lain lah, kementerian-kementerian lain ya tugasnya sama-sama tadi itu mencegah dan mengantisipasi ancaman tadi. Oke, media cetak tuh juga bisa kena ancaman ya? Kalau media cetak lebih ke yang online sih, karena kan mungkin ada beberapa berita yang mengandung berita hoax. Gitu. Kalau media-media yang umum sih kita itu bukan termasuk dalam urusan kita, tapi memang yang banyak yang media-media yang mungkin mengeluarkan hoax. Nah itu yang kita antisipasi sebenarnya. Oke, tapi aku penasaran, mungkin kita throwback ke beberapa tahun ke belakang ya Kak. Kak Madega itu emang udah dari kecil kah suka IT atau gimana? Kalau secara khusus IT sih enggak ya, tapi memang kecil ya kebetulan emang suka main gadget dulu ya. Seperti anak-anak lah main PS, main laptop. Ya kebetulan dulu memang pernah tertarik kelas 1 SMP mungkin. Itu kelas 6 SD. Itu nyoba-nyoba hacking tuh. 6 SD? 6 SD. Jadi dulu zaman-zaman Facebook kan itu, zaman-zaman Facebook. Aku nyoba inspect elemen aja tuh di kolom passwordnya itu kan. Aku klik kanan, aku inspect, aku remove
password itu, udah keluar passwordnya tuh, aku hack akun temenku itu. Gitu. Sebenarnya bukan ini ya, bukan ya iseng-iseng aja sebenarnya gitu. Karena juga aku belajar juga otodidak juga. Ya itu kenakalan itulah, kenakalan zaman kecil ya. Tapi maksudnya itu gimana cara pertama kali taunya gitu? Bukan pertama kali mempelajari sampai kayak dapat nih password temen, hack gitu. Jujur sih lupa ya. Kalau nggak salah dulu masih zamannya Kaskus gitu sih. Itu kan dulu suka baca juga, jadi ngulik-ngulik aja. Ada forum-forum yang hacking, forum-forum apa gitu. Ya nyoba-nyoba aja kok ternyata itu bisa tuh di remove gitu. Yang mulai saat itulah tertarik gitulah. Aduh, kelas 6 SD tapi berarti maksudnya kelas 6 SD udah kenal Kaskus. Keren juga sih. Karena maksudnya berarti banyak ya karena bacaan-bacaan kayak gitu terus akhirnya nyoba-nyoba iseng-iseng jadi gitu ya. Oke. Nah, tapi akhirnya itu yang memutuskan untuk juga pada saat kuliah masuk jurusan apa? Kuliahnya. Kuliah program studi rekayasa keamanan cyber. Program studi rekayasa keamanan cyber. Emang berarti udah spesifik cyber ya? Spesifik. Jadi dulu kan kita ada 4 tingkat tuh di Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Jadi tahun pertama atau tingkat 1 tuh kita masih pelajarannya secara umum. Jadi belum terfokus kepada cyber security. Jadi baru masuk ke tingkat 2, baru kita penjurusan gitu bahasanya, baru ya kebetulan masuknya situ. Cyber security. Tapi kenapa pilih kenapa bidang IT itu kan luas sejujurnya ya, maksudnya ada programming, ada data, ada networking gitu ya. Kenapa pilihnya cyber? Di luar dari dulu emang nggak sengaja ngehack punya teman kayak gitu. Sebenarnya sih sederhana aja ya. Karena kebetulan dulu kan ada beberapa jurusan tuh ada perangkat lunak, perangkat keras, terus algoritma yang sederhana aja ya, terus cyber security. Nah, kebetulan aku nggak bisa programming, nggak bisa perangkat keras, jadi memang kebetulan karena punya pengalaman sedikit lah, maksudnya ya kayak tadi tuh karena cyber security itu kan lebih luas dan kebetulan ya emang nggak punya skill seperti programming gitu, jadi ya memang ambillah cyber security tadi, rekayasa keamanan cyber tadi. Oh gitu, sesimpel karena ya kayaknya ini doang deh, ini yang gue bisa deh gitu ya, gitu aja. Pilih ini aja deh gitu ya. Oh oke. Nah tapi berarti setelah lulus kuliah langsung tuh ya masuk BSSN ya. Itu prosesnya gimana Kak? Maksudnya ada mengikuti tes-tes itu pasti kan ya? Atau mungkin kalau setelah dari Politeknik itu kayak auto langsung masuk BSSN? Kebetulan kalau dulu Poltek SSN itu kita tesnya hanya di awal aja tuh. Jadi dari awal itu kita sudah tes kayak CPNS lah. Ada SKD, PKN, TPA dan lain-lain. Jadi setelah lulus 4 tahun itu udah langsung penempatan deh gitu, langsung ditempatkan masing-masing. Oh, I see. Jadi memang seperti itu prosesnya ya. Oh, berarti kalau emang di awal udah masuk Poltek SSN itu, ya udah berarti udah otomatis bakal masuk BSSN. Nah, soalnya termasuk kedinasan kayak teman-teman STAN, teman-teman STIS gitu. Kayak kayak gitu prosesnya ya. Oh, I see. Seru. Tapi berarti pada saat masuk emang itu udah jadi salah satu udah jadi salah satu goals-nya ya untuk masuk BSSN. Tapi susah atau enggak masuk Poltek SSN? Tingkat kesusahannya saat itu seberapa besar? Dibilang susah ya karena kebetulan termasuk nekat sih, karena dulu kelas 3 SMA itu nggak ada planning masuk ke situ juga. Karena aku memang sebenarnya ada planning ke kedinasan lain, cuman ada halangan jadi nggak bisa. Akhirnya plan B lah istilahnya, plan B masuk ya nekat aja langsung daftar, ya alhamdulillah keterima gitu kan. Oh gitu, wah ini lulus sudah jadi ASN, iya benar juga sih. Tapi biasanya kan kayak gitu-gitu susah juga ya, maksudnya kayak kita masuk STAN, yang lain-lain penerbangan dan apa semua juga pasti lebih susah ya. Tapi ya worth it lah untuk dicoba gitu. Sampai sekarang masih ada pembukaan kan ya Kak ya? Masih kok, tiap tahun. Masih ada tiap tahun. Oke, sekarang aku pengen nanya gimana kesan, aku penasaran sih sejujurnya. Kerja di BSSN itu seperti apa sih Kak? Apakah tiap hari menangani yang namanya kebobolan atau misalnya kerentanan, nemuin kerentanan apa semua segala macam? Apakah tiap hari berhubungan dengan hal itu? Tiap hari pastinya ya, karena kita di BSSN kita juga punya tim monitoring tuh.
alias kalau kita sebutnya tim piket lah. Yap. Posisi aku di direktorat ini ya, yang membawahi media sosial dan lain-lain itu juga setiap hari kan ketemu tuh. Baik-baik hoax, terus penipuan tadi kan kayak pura-pura jadi orang lain gitu kan. Phishing itu juga kita, terus judul tuh, nah itu juga kita banyak. Itu juga kita setiap hari ngirim laporan penindakan kepada instansi yang berkewenangan gitu. Jadi hampir setiap hari sih. Tapi kalau secara luas ya memang BSSN kan ya memang kurang lingkupnya seperti itu ya. Jadi memang setiap hari hampir ketemu seperti itu. Hampir ketemu yang seperti itu. Oh, dan aku penasaran, apa bedanya tugasnya BSSN dengan tugasnya Polri yang bagian cyber, penanganan cyber itu? Jadi kalau secara sederhana sih, teman-teman yang di Polri itu mereka mempunyai kewenangan untuk menindak. Oh oke, menindak ya. Mereka kan aparat penegak hukum tuh, teman-teman Polri. Nah itu kita basisnya di sini posisinya sebagai asistensi lah, membantu. Nah kita membantu teman-teman di Polri. Teman-teman dari kementerian lain juga membantu. Nanti yang penegakan hukumnya itu di teman-teman Polri gitu. Di sebelah Polri. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari pihak BSSN ini asistensi untuk mungkin bantu melihat dan juga bukan mencegah sih, tapi ya melihat penyerangan-penyerangan itu ya. Tapi nanti balik lagi kalau silakan mau ditindak berarti langsung ke Polri gitu ya. Feeding data lah gitu. Kita kan memantau setiap hari, kita bantu support datanya, bantu support intelijennya, nanti kita kirim ke teman-teman Polri, ke teman-teman Kominfo. Kominfo kan juga punya kewenangan ini yang mengelola IT ya gitu. Oke. Seberapa banyak setiap harinya ya, per hari gitu ya, seberapa banyak kerentanan yang masuk atau kerentanan yang data yang kalian terima gitu dari pihak BSSN? Kalau secara angka sih kurang tahu ya secara detailnya ya, tapi kalau setiap hari kita memproduksi laporan, karena tadi kan ada tim piket itu. Kita memang memproduksi setiap hari laporan rekomendasi pemblokiran, laporan monitoring tadi, ancaman-ancaman tadi yang memang kita kirim ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Jadi setiap hari memang ada, tapi memang secara angka sih memang kurang detail ya, saya kurang tahu. Tapi setiap hari kita memang memproduksi dokumen-dokumen itu. Oh oke. Tapi kan tadi dibilang di bidang sosial media ya. Mengelola sosial medianya BSSN juga nggak sebenarnya kalau dari Kamadiga sendiri? Oh enggak. Jadi kalau mengelola sosial media BSSN sendiri itu teman-teman di komunikasi publik ada namanya. Tapi kalau di direktorat aku, kita kebetulan aku di tim literasi nih, jadi kita memang mengelolanya untuk tujuan literasi. Jadi memang kita tujuannya memang kalau ada misal kita literasi ke komunitas-komunitas, ke NGO, itu kita berkolaborasi untuk tujuan tadi mengedukasi teman-teman tentang keamanan cyber juga itu. Gitu. Jadi kalau akun yang BSSN kan memang untuk kegiatan BSSN, nah kita memang tujuannya untuk literasi tadi. Oke, nah tadi ngomongin edukasi ya. Kira-kira apa sih sebenarnya contoh nyata yang sebenarnya simple banget tapi kita bisa terapin nih biar kayak karena kalau misalnya ngomongin kejahatan cyber, sebenarnya mostly terjadi karena human error, alias dari diri kitanya sendiri nih. Bukan karena hackernya jago banget atau kayak gimana, tapi memang karena dari kita sendiri salah ngeklik link lah, atau mungkin salah pencet apalah. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai individu ya? Ini untuk edukasi teman-teman juga IT people di luar sana, yang kira-kira bisa kita lakuin biar nggak kena itu yang namanya phishing atau kejahatan-kejahatan cyber lainnya. Tadi bener banget ya. Bisa dibilang mayoritas kejahatan cyber itu bisa jadi timbul karena human error tadi. Karena kan kita mengelola akun kita sendiri, sosial media sendiri, email kita sendiri. Tapi ya bagaimana cara kita untuk melakukan tindakan preventif ya sederhana aja sih, kayak password itu kan. Misal panjangnya 8-12, kombinasi angka, simbol, kapital. Mungkin teman-teman kalau bisa dicontoh nih, di BSSN tuh kita tiap 3 bulan kalau nggak salah kita harus wajib ganti password. Oh, untuk karyawan ya? Untuk email dinas itu kita memang wajib 3 bulan ganti password. Jadi memang dari ini ya, dari kantor yang mengatur. Jadi ya gitu, itu salah satu tindakan yang bagus juga. Nah terus juga misal kalau yang phishing itu kan sebenarnya malah kalau kita yang anak muda nih nggak kena gitu, yang kita mungkin
anak Gen Z atau ini malah kita jarang yang kena seperti itu. Karena mungkin orang tua kita ini yang lebih rentan karena mereka kadang-kadang asal klik-klik aja tuh. Ya itu kita kalau memang ada dikirim sesuatu ya bisa mungkin kita verifikasi dulu tuh. Nah, gitu. Linknya karena bisa kan domain di akhir tuh berubah, misal ada mandiri.co.id misal, terus mandiri.co. apa gitu. Nah itu memang harus kita verifikasi. Ya tadi tugas kita kan juga biasanya juga mengliterasi juga itu tentang hal-hal seperti itu. Nah oke, berarti sebenarnya simple dari password yang paling gampang banget ya, password, kombinasi password itu kan ya, terus juga verifikasi, mungkin cek and recheck ini bener atau enggak link yang dikasih gitu ya. Tapi apa tanggapan kamu Diga mengenai salah satu, aduh ini kayaknya sebenarnya agak menyenggol instansi lain gitu ya. Dulu sempat ada beberapa waktu yang lalu kayaknya sempat viral tuh, ada salah satu instansi yang kena ransomware. Terus ternyata setelah ketahuan passwordnya admin 123456, gimana tuh? Padahal dari BSSN sendiri sebenarnya kayak wajib ganti password 3 bulan sekali. Gimana menanggapi hal yang satu ini? Kalau soal itu mungkin bukan kapasitas aku ya. Karena kan mungkin kita serahkan ke juru bicaranya aja biasanya, karena kan itu juga udah beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin kalau aku menanggapinya dari kita sendiri aja tadi, kita sebagai individu ya kalau bisa mencegah hal seperti itu. Tapi kalau menanggapi secara khusus itu bukan kapasitas aku. Jawaban yang sangat aman. Jawaban yang aman aja ya, karena mungkin dari sama-sama dari pemerintah susah juga sih untuk mengomentari hal tersebut gitu ya. Oke deh. Oke, ada istilah yang namanya digital hygiene. Kak Madika tahu apa itu digital hygiene mungkin? Mungkin kalau sederhana sih bagaimana kita menerapkan ini ya, kebiasaan-kebiasaan tentang bagaimana kita melakukan aktivitas di ruang media sosial sebenarnya. Penting nggak sebenarnya itu dilakukan, baik untuk kita seorang Gen Z ataupun mungkin orang-orang tua, milenial, boomers, apakah penting untuk dilakukan kegiatan yang bernama digital hygiene itu? Penting banget sih, karena mungkin kalau secara saya bersyukur itu tadi udah ya kita membahas tentang bagaimana kita menggunakan password tadi. Tapi kalau kita bicara secara sosial, misal kita berkomentar di TikTok nih, ada yang memang VT-VT-nya memang kita belum tahu ini bener atau enggak, kita langsung komentar, kita langsung repost gitu kan. Itu kan salah satu juga di mana kebiasaan yang kalau bisa kita recheck dulu, jangan asal repost, asal komen, karena kan kadang-kadang kalau malah kita di TikTok malah kita lebih sering komentar tuh daripada di IG kan, karena itu kebiasaan, karena kecenderungannya kan kita menganggapnya nggak saling kenal tuh di TikTok, jadi kita mungkin bisa repost, bisa komen ya, tapi ada sisi lain di mana ya itu bisa juga meributkan gitu kan, meributkan di TikTok juga, padahal belum tentu juga tuh bener apa enggak gitu. Tapi berarti kalau dari pihak BSSN sendiri suka patroli sosial media gitu nggak sih? Kalau patroli sih ya secara reguler ya kita memang memantau di mana misalkan ada hoax, ada isu-isu misal terorisme, kan kita juga nggak menutup kemungkinan bahwa ada perekrutan di situ tuh, ataupun juga misal radikalisme atau yang lain-lain, itu kita juga memang kita memantau secara terus-menerus itu. Gitu. Wah, berarti ya ada ada lah ya, ada untuk patroli itu tetap ada gitu ya. Oke. Tapi tadi ngomongin terorisme itu ditangani oleh BSSN juga kah hal-hal seperti itu? Iya, tapi mungkin secara terorisme mungkin kita sudah nggak terlalu ini yang naik ya, karena bisa dibilang, aku bilang itu nggak terlalu trending kalau sekarang, karena kita sudah bergeser di mana tindakan terorisme itu juga udah nggak terlalu naik. Jadi ya bisa dibilang memang kita memantau tadi seperti terorisme, radikalisme, ideologi, itu kita pantau semua. Tapi kalau isu-isu misal teman-teman mau konten-konten apa itu bukan salah satu tugas kita, kan kita juga mendukung kebebasan itu, kebebasan sosial media, kebebasan berpendapat gitu. Oke. Tapi kita tuh bisa nggak sih Kak, misalnya ya ada nemu misalnya kita ada penipuan apa atau mungkin kena serangan apa, terus kita lapor ke BSSN, itu bisa nggak? Oh iya, bisa. Oh bisa? Jadi kita kebetulan ada
platform ya di direktorat aku tuh. Jadi lapor konten itu bisa nanti teman-teman lapor di situ, misal ada hoax, terus akun teman misal ditiru, itu nanti bisa kita olah, bisa kita laporkan itu untuk ditindaklanjuti. Oke, berarti kalau misalnya dari IT People mungkin ada nemu konten apa gitu ya, mungkin yang ada misinformasi atau mungkin leading untuk ke phishing atau apa, itu bisa dilaporkan ke BSSN seperti itu. Oke, nah Kak Made, aku penasaran, kan kakak tadi bilang kakak suka bikin memang literasi itu ya, salah satu tugasnya day to day-nya adalah membuat literasi untuk mengedukasi teman-teman di luar sana. Nah, kira-kira apa salah satu tantangan terbesar saat membuat literasi tersebut? Salah satu tantangannya sebenarnya untuk menyasar masyarakat yang kurang melek secara teknologi. Kalau secara gains ini kan kita memang kadang-kadang kita memang udah tahu ya. Malah mungkin komunitas-komunitas seperti NGO itu banyak yang memang fokus ke cyber security. Jadi sudah banyak banget teman-teman yang teman-teman dari perguruan tinggi, teman-teman dari SMA itu mereka membuat organisasi komunitas yang tujuannya cyber security tadi itu. Oke. Ya tadi tantangannya di mana kita dapat menyasar seluruh lapisan itu, seperti masyarakat orang tua, lansia, itu kan mereka juga salah satu calon korban yang bisa bilang ya. Mereka bisa menjadi sasaran itu karena ya mereka tuh kurang melek aja gitu. Itu mungkin dari aku ya gitu sih. Oke, tapi terus gimana caranya? Maksudnya itu tantangannya kan ya untuk menyasar seluruh lapisan. Kalau kayak Gen Z milenial yang emang aktif bermedia sosial itu kayaknya gampang banget menyasar kita ya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang lansia atau mungkin yang udah tua-tua gitu, gimana cara menyasarnya kalau dari pihak BSSN? Jadi kalau di BSSN kita memang pendekatannya banyak ya. Yang pertama dari sosial media tadi kita melakukannya memang targetnya kita milenial masih masuk lah, terus Gen Z, anak-anak remaja masih masuk. Tapi kalau yang lansia itu kita memang pendekatan kita langsung terjun ke lapangan gitu. Kita dan juga kita menggandeng ini kolaborasi dengan NGO organisasi yang mereka memang melakukan pembinaan gitu. Kita juga saat ini juga mau menyasar ke teman-teman difabel. Karena dalam waktu dekat kita mau melakukan literasi keamanan siber itu teman-teman tuli kalau nggak salah, tunarungu ya. Itu kita memang berusaha untuk tidak hanya terfokus pada salah satu target, tapi kita memang berusaha untuk secara menyeluruh tadi. Pendekatannya tadi kita langsung terjun ke lapangan, terjun ke misal ke tempat-tempat mereka melakukan kegiatan gitu. Oh wow, jadi emang bukan cuma lewat media sosial tapi juga secara langsung gitu ya, turun ke lapangan secara langsung. Wow, seru banget dong, berarti ketemu banyak orang ya. Nggak cuma kerjanya di kantor doang berarti maksudnya. Nah, ada nggak cerita seru atau cerita unik terkait dengan yaitu pada saat lagi menyebarkan literasi itu? Kita saat ini sedang membangun membangun literasi dengan teman-teman SMA tuh, SMA, SMK. Mungkin yang unik sih mungkin kalau kita melakukan literasi kepada anak-anak yang masih kecil itu kan. Ya itu kan memang pendekatan memang beda ya. Kita harus lebih fun, lebih friendly gitu kan. Karena mereka kan masih anak-anak ya gitu sih. Oh itu ya, wow. Tapi masalahnya kalau dulu mungkin anak SD gitu ya atau anak TK nggak perlu dikasih edukasi kayak gitu karena biasanya belum punya gadget, belum punya handphone gitu. Sekarang mereka udah bisa akses informasi kayak segampang itu karena rata-rata udah punya handphone, jadi otomatis tetap harus diedukasi juga ya. Mulai dari anak sekecil itu, dari SD atau mungkin dari TK Kak biasanya? Oh enggak TK juga ya? Kemarin SMP ke SD sih, kalau TK sih masih belum karena mereka masih dalam pengawasan orang tua ya, karena mungkin kalau dikasih gadget kan juga mungkin baru anak SD atau anak SMP gitu mulai megang gadget gitu. Oke. Berarti memang dari SD, SMP, SMA, berarti benar-benar ke seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Kita sekarang ngomongin mungkin kayak yang lebih general atau ya lebih spesifik sih sebenarnya tentang cyber security, tapi khususnya di Indonesia sendiri. Gimana sih menurut Kak Madega sendiri, apalagi dari sisi pemerintahan gitu ya? Dari pihak Kak Madega menilai cyber security yang ada di Indonesia itu kira-kira seperti apa? Menurutku bukan hanya di Indonesia ya, karena cyber security itu sekarang salah satu aspek yang sangat-sangat berkembang di saat ini. Karena kita kebetulan dalam waktu rentang 5 tahun aja perkembangan udah sangat-sangat cepat ini. Daripada dari tahun misal kita kalau kelahiran 2000 ke 2010 itu perkembangan lambat. Jadi
bahkan 2020 ke 2025 nih perkembangan sangat cepat, apalagi dengan teknologi AI, teknologi ya teman-teman tahu lah gitu kan. Itu salah satu yang harus kita pahami bahwa kalau kita mau misal mendalami cybersecurity, kita memang harus lebih fokus. Dimana kita harus mengambil salah satu spesialisasi. Misal teman-teman tertarik di tadi ya cybersecurity, terus digital forensik, itu kan apa misal ke UI UX itu kan bisa ada juga, atau yang lain lah. Jadi menurutku kalau secara, mungkin kalau aku ngomong secara karir ya, cybersecurity itu salah satu skill yang dibutuhkan gitu, itu teman-teman. Jadi memang ada beberapa bidang yang ini yang bidang fokus tadi itu, yaitu memang salah satu yang harus teman-teman bisa ambil atau bisa teman-teman tekuni lah untuk cybersecurity itu, karena kita memang saat ini sangat dibutuhkan sekali gitu, baik di pemerintahan maupun di swasta kan. Oh, tapi demand-nya berarti sampai saat ini masih tinggi ya untuk cybersecurity sendiri? Iya, jadi memang kalau jurusan kan, misal jurusan sistem informasi, jurusan TI itu memang itu secara general tuh, tapi kalau memang kita lebih ingin difokuskan, lebih memiliki spesialisasi tadi gitu, kita harus ambil salah satu bidang yang memang harus kita tekuni di sini. Oke. Dan ya salah satunya cybersecurity mungkin yang jadi winningnya gitu ya saat ini. Itu kalau misalnya ngomongin soal karir terutama ya di bidang cybersecurity. Tapi kalau ngomongin soal keamanan sendiri, keamanan digital atau keamanan cyber dari Indonesia sendiri, gimana menurut Kak Mardika? Saat ini kondisinya tuh seperti apa sih? Kondisi saat ini memang kita sama-sama sedang mencoba untuk membangun ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara besar pun itu saat ini memang memanfaatkan ruang cyber itu sebagai tempat berperang gitu. Kayak Rusia, Ukraina itu mereka juga melakukan perang cyber tadi itu. Mereka tidak hanya menyasar kepada misal alutsista seperti tank dan lain-lain, itu mereka melakukan serangan cyber tadi itu. Jadi memang kita harus bangun bersama-sama tuh, membangun literasi tadi ya dari kita sendiri sebagai, mungkin ya bisa bilang kita masyarakat biasa gitu kan. Tapi ya tadi itu gimana kita harus memiliki kewaspadaan, memiliki edukasi yang cukup tentang bagaimana menjaga diri kita di ruang cyber tadi gitu. Karena ruang cyber tidak hanya dimanfaatkan untuk berinteraksi untuk sosial, bercengkrama dengan teman, tapi tadi itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat gitu kan, untuk melakukan tindakan kriminal tadi itu. Oke. Wow, berarti ya memang sebenarnya kalau bukan cuma di Indonesia ya, tapi di negara-negara lain pun ini memang udah jadi salah satu alat untuk nyerang satu sama lain gitu ya. Jadi wajib waspada, bahkan siapapun, maksudnya bukan dari segi bukan cuma dari segi perusahaan, dari segi individu juga, siapapun gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sektor, aku pengen nanya dari sektor startup gitu, atau mungkin perusahaan-perusahaan swasta, mereka tuh udah cukup aware nggak sih sama keamanan cybernya mereka? Kalau aku lihat sih mereka memang cukup aware ya, karena mereka kan udah memiliki standarisasi masing-masing ya. Apalagi memang sudah established, memang sudah bagus. Mungkin dari aku sih memang rata-rata memang kalau sudah dalam perusahaan corporate yang menengah ke atas itu mungkin sudah cukup bagus sih. Oke, aku punya mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Aku mau tanya, Kak Mardika pernah nggak bantu mengatasi kasus cyber dari sektor publik? Keluhan-keluhan mungkin dari masyarakat yang masuk gitu. Pernah mengatasi kasus cyber terkait dari laporan-laporan masyarakat nggak? Oh pernah sih, tapi mungkin lebih ke teman-teman dekat ya. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Misal sebenarnya kita tuh di BSSN mungkin agak bisa dibilang kalau teman-teman ada ke-hack bisa memulihkan langsung gitu kan. Itu padahal nggak bisa itu, karena kan susah sekali, karena sosial media kayak Instagram itu yang mengelola mereka sendiri tuh. Database di mereka, sandi dan lain-lain. Tapi kalau memang kita memerlukan, misal teman-teman ada yang memerlukan bantuan, ya kita bantu, di mana kita memberikan solusi-solusi praktis. Ya tadi misal kita teman-teman misal ada yang bilang akunnya dihack nih, coba memulihkan dulu lewat email. Jadi memang gitu. Jadi memang kita bisa bilang kok nggak bisa memulihkan, ya memang itu kan susah sekali, karena mereka memiliki protokolnya keamanan masing-masing tuh. Kita nggak bisa secara serta-merta dengan minta ini dipulihkan, nggak bisa seperti itu. Mereka memiliki pengamanan sendiri, mereka memiliki standar sendiri gitu. I
I see. Oh berarti suka banyak teman-teman yang suka minta, bisa bantu Iya. ini nggak hackin ini atau apa, bantu ini handphone gue hack dan segala macam. Minta dilacak gitu. Iya. Oh Kak, tapi ini deh, kalau kan kita suka pernah ada kasus ini ya, apa sih yang undangan palsu, APK apa semua dan segala macam itu, kalau kita once kita klik itu kan katanya nanti handphone kita bisa dikontrol atau mungkin bisa dimonitor dari jauh gitu. Kalau emang udah kejadian seperti itu, misalnya nih aku nggak sengaja, dapet link, klik deh gitu, kirain apa gitu kan ya, pas udah diklik ternyata udah handphone kita udah terkontaminasi nih ibaratnya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan secepatnya untuk biar itu nggak semakin luas atau nggak semakin besar damage-nya? Jadi kalau remote remote access namanya tuh. Jadi dimana kalau kita klik misal kita udah install APK-nya, install software-nya, terus salah satu tindakan bisa lakukan kita matiin sinyal aja. Kita mode pesawat aja tuh. Mode pesawat kita kalau memang ada data-data yang bisa diselamatkan kita selamatkan dulu. Kalau memang nggak bisa memang kita factory reset aja. Karena kan remote access itu kan mereka membutuhkan akses internet karena itu dikelola oleh orang lain tuh di orang luar jaringan di mana. Jadi tadi salah satu yang bisa kita lakukan yaitu matiin sinyal aja dulu. Karena itu kan kalau kita mati sinyal kita orang di sana tuh gak bisa punya kontrol terhadap perangkat kita tuh. Jadi memang secepatnya kalau memang kita udah menyadari adanya aku udah di otak-atik nih. Udah misal WA-nya atau apanya memang salah satu yang bisa lakukan kita matikan signal, terus kita selamatkan data-data yang ada dulu. Terus memang kalau memang sudah kita bisa mungkin kita reset itu kita hapus data-data gitu. Semuanya gitu ya. Oh itu adalah langkah tercepat yang mungkin bisa dilakukan. Pertama matiin internet, terus factory reset aja semuanya udah pokoknya biarin semuanya hilang. Yang paling praktis itu paling sikat seperti itu. Gak perlu dibanting handphonenya. Tapi mungkin ada yang panik gitu kan, ini gimana nih gitu ya, banting handphonenya kan juga bisa aja sebenarnya. Oke, tapi nggak perlu sampai seperti itu adalah langkah tercepat dan mungkin termudah sebenarnya yang paling ya udah kalau emang udah sadar silahkan segera lakukan itu ya. Karena sebelum mungkin damage-nya terlalu jauh dan karena mungkin mereka tuh cepet banget ya bisa ngambil nguras rekening apa semua. Karena biasanya mereka udah berbasisnya ini programming, jadi udah otomatis aja. Jadi di running dari sana, kalau udah ngeklik otomatis ketarik data yang seret. Tadi makanya kalau udah kita menyadari ya solusi paling praktis matikan sinyal aja dulu di mode pesawat itu aja. Tapi dari orang terdekat aku penasaran, ada nggak cerita dari orang terdekat yang pernah mengalami itu? Nggak ada sih. Untungnya nggak ada ya. Belum ada sih sampai sekarang, jangan sampai ya, karena kalau ada kayak aduh sayang banget gitu kalau sampai terjadi. Kak, tapi sekarang kalau Kak Madega di BSSN itu ada komunitasnya juga nggak sih Kak? Komunitas cyber. Iya, komunitas cyber atau mungkin komunitas untuk apa? Edukasi, belajar apa? Ada kita saat ini memang sedang membangun ya namanya cybersocial.id itu di Instagram. Itu kebetulan yang mengelola aku langsung tuh. Jadi memang aku yang diberi tanggung jawab oleh ini ya atasan memang mengelola literasi di sosial media tadi. Jadi mungkin teman-teman kalau mau lihat bisa di itu @cybersocial.id. Itu kita juga publish setiap minggu 2 kali kita tentang edukasi cyber security, terus juga kegiatan misal kita ada kegiatan Zoom dengan teman-teman SMA, teman-teman komunitas juga kita publish di situ. Jadi memang kita mengelola di situ sih. Oke. Berarti silakan di follow betul di Instagram ya? Iya. Cybersocial.id. Cybersocial.id karena dikelola langsung sama Kak Madega. Waduh, berarti ini merangkap tugasnya nih ya sebagai social media spesialis juga. Iya nggak? Betul. Ya kayak teman-teman lah. Lalu gada lah. Oke deh, sip. Oke, mungkin sedikit pertanyaan terakhir dari aku ya Kak. Apa yang untuk closing statement aja sebenarnya dari Kak Madega sendiri, apa tips yang bisa dikasih buat teman-teman yang mungkin pengen berkarir di bidang cyber security gitu? Ada tipsnya nggak? Tips dari aku sih, kalau teman-teman memang tertarik dengan IT ya tadi membangun portofolio yang bagus ya. Kalau misal teman-teman melanjutkan ke perguruan tinggi, teman-teman misal ambil jurusan di sistem informasi, teknologi informasi, sistem IT. Tapi mungkin aku rasa itu kurang cukup ya kalau di era sekarang ya, karena teman-teman harus memiliki suatu hal yang menjadi unique selling point gitu. Teman-teman bisa ambil fokus misal belajar di cyber security, misal teman-teman atau kalau memang tidak di cyber security, misal teman-teman ambil di UI UX, terus misal tadi di digital forensik itu kan bisa menjual sekali misal ke teman-teman ke perusahaan,
ke corporate ya itu sangat-sangat menjual sekali sih. Oke, jadi nggak cuma apa ya, mungkin punya gelar doang, tapi juga harus punya yang lain-lain. Harus punya yang ditawarkan lagi. Iya, harus punya sesuatu yang bisa dijual gitu ibaratnya dari diri kita ya. Nah, anyway, karena kita ngomongin cyber security, sebenarnya juga luas banget cyber security. Kayak di Coursenet aja, Coursenet itu punya banyak banget kelas-kelas cyber security untuk sertifikasinya ya. Maksudnya ada CHFI gitu untuk digital forensik, ada juga CPAN untuk penetration tester, ada CSA, SOC analyst, ada juga ECI, CND. Yang satu lagi terbaru itu adalah CISSP. Nah, itu semuanya ada di Coursenet, dan buat teman-teman mungkin yang pengen belajar atau pengen ambil sertifikasi khusus tentang cyber security di Coursenet, itu bisa silahkan kunjungi di www.coursestripnet.com, karena di sana banyak banget kelas-kelas, bukan cuma cyber security sih sebenarnya, tapi juga ada kelas-kelas lain kayak tadi yang diomongin Kak Madega, ada UI UX, ada full stack web developer, ada tentang data, digital marketing dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa jadi fundamental atau mungkin kelebihan ya, unique selling point yang bisa kalian jual dengan punya skill set tersebut. Itu aja mungkin kalau dari Kak Madega. Ada lagi Kak Madega yang mau ditambahkan? Udah itu aja. Oke, dari aku juga itu aja. Thank you banget loh Kak Madega udah main-main ke Coursenet gitu ya. Sudah izin nih meninggalkan pekerjaannya sebentar. Bukan izin, ini emang udah nggak meninggalkan pekerjaan sih. Ini salah satu tugas ini juga memberikan literasi juga nih ke teman-teman ya. Lewat teman-teman Coursenet juga bisa memberikan sedikit ilmu ya tadi, literasi. Oke, berarti ini bagian dari sebenarnya pekerjaan juga ya. Ngasih literasi digital nih ke teman-teman IT people di Coursenet. Oke deh, thank you so much Kak Madega sudah main-main di Coursenet. Sampai jumpa lagi mungkin nanti di kesempatan berikutnya. Anyway, IT people, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan informasi seputar IT lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Minat pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye!